Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ketemu, ada ya. Ini Umi di laptop jadi gelap ya. Nah, hari ini kita mau kenalan dulu aja untuk materi ya. Jadi gini, nah, sama Umi izin share di whiteboard. Jadi, Kikoy sama Ninisnya sekarang kelas 5 ya, kelas 5. Nah, di kelas 5 ini, karena Umi sekarang ya membantu lembaganya beda lagi nih, jadi bukan di batik ya. Iya. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sama aja. Kalau Umi sekarang namanya di Indi Edu. Jadi Indi Edu itu sebetulnya lembaga yayasan amal gitu ya, yayasan amal yang untuk membantu pelosok-pelosok tuh di daerah-daerah kan pada belum punya HP, pada belum punya laptop, nggak bisa Zoom, nggak bisa WA. Jadi kita support pembelajaran tuh dipaketin nih ke guru-guru di pelosok gitu ya, Iko ya. Jadi lebih ke sana. Cuman kita juga ada belajar kayak gininya sih ya. Tapi bedanya kalau di Indi Edu itu belajarnya ya, ini ada matematika murninya, matematikanya, ada pelajaran sekolah gitu. Ya. Bedanya itu. Kalau matematika murninya itu Nini sama Kikoy belajarnya sama Kak Fatin. Nah, matematika murni itu ya kurikulumnya kurikulum kursus ya. Tapi kalau pelajaran sekolah, Nini sama Kikoy belajarnya sama Kakak Umi, sama Umi aja ya, sama Umi di hari Rabu ya, setiap Rabu jam 14.00. Ibu. Kalau sama Kak Fatin, Kamis ya. Kamis jam 1 ya kalau Iya. jam 1. Nanti ada satu lagi temen, karena Indi Edu ini bahasa Indonesia ya, jadi temen online-nya bukan orang Bandung aja. Kemarin juga ada orang Padang, nggak tahu nih yang ini orang mana, Jakarta kayaknya. Temen Ninis sama Kikoy untuk yang hari Kamis. Tapi di hari Rabu mah hanya Ninis Kikoy aja sama Umi mah ya. Gitu ya. Jadi belajarnya matematika sama pelajaran sekolah. Nah, kalau matematika yang Kak Fatin, ini kurikulumnya udah sesuai kurikulum yang ada di Indi Edu. Jadi ngikutin aja. Bisa jadi lajunya nggak sama dengan sekolah, tapi nggak apa-apa untuk memantapkan lagi. Kalau sama Umi, ini kurikulum sekolah. Ya, Kikoy di sekolah udah ada tematik kan ya? Tema 1 ya belajarnya ya? Ya. Tema 1. Nenis juga tema 1 ya? Ya. Nini sama Kikoy kenal nggak? Nini sama Kikoy kenal nggak? Udah lama ketemu ya. Nah, pembelajarannya kalau sama Umi mah dibagi 2. Ada pelajaran, kan macam-macam ya. Boleh matematika, boleh. IPA boleh. Apalagi sih tematik teh? IPS boleh. Apa aja yang sekiranya kesulitan ya? Oh, misalnya nanti aja bisa. Matematikanya pecahan ya. Misalnya kita belajar pecahan kayak gitu ya. Jadi kurikulumnya sesuai dengan kurikulum sekolah. Ada yang mau ditanyain? Jadi kalau mau nanya PR, boleh nggak ke Umi aja? Kalau ada PR, ada misalnya tugas yang nggak ngerti kayak kemarin ya, Ninis misalnya, aduh aku nggak ngerti nih maksudnya gimana, itu nanya ke Umi aja gitu ya. Boleh nanya di luar jadwal ya. Kalau sama Kak Fatin, ini murni kursusnya. Jadi kurikulumnya mirip kayak di batik sih ya sebetulnya, cuman nanti agak beda di instrumennya, di soalnya. Gitu ya. Ada lagi mau ditanyain? Enggak. Oke, kalau tidak ada, hari ini kita akan membahas 2 hal ya. Mau mana dulu nih? Mau matematika dulu, yang pecahan, atau mau sains? Boleh pilih. Tapi sekarang mah instrumennya sains ya. Matematikanya kita membahas yang
Matematika sekolah yang pecahan. Kalau Kikoy matematika di sekolahnya udah sampai pecahan? Udah. Udah ya. Oke, ini Kikoy pakai HP ya? Kalau Ninis pakai HP nggak? Nggak pakai komputer. Pakai komputer. Ya udah, ini dijawab aja ya. Sekarang mau yang mana dulu? Sains dulu atau pecahan dulu? Sains. Sains dulu, boleh. Iya. Karena Kikoy sama Ninis belajarnya lebih ke mandiri ya, jadi apa namanya? Kok nggak ada sih? Jadi nanti di setiap hari apa namanya? Di setiap hari Rabu boleh disiapin buku tematiknya ya, bebas. Sebentar, sok ngobrol dulu atuh. Kikoy itu di Cijerah? Di rumah nenek. Di rumah nenek. Wah, asik atuh. Teh Ijo waktu itu pesantrennya di Cijerah. Oke, sekarang kita mau masuk ke sains dulu ya. Nah, Kakak Umima kan Umima biasanya belajarnya matematik ya, tapi dulu juga Umi sering ngajar sains. Jadi di Batik itu waktu ngurus matematika itu hanya matematika aja. Sebelumnya guru sains juga gitu ya. Jadi ini kita diskusi aja ya. Masih ingat nggak di tema 1 sainsnya belajar tentang apa sih? Apa ya? Oke, kita lupakan dulu ya yang tema 1 ya. Tapi intinya gini deh, di ilmu sains itu ya, sains itu nanti siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Ini mau? Aku. Kikoy? Mau jadi apa Kikoy? Mau. Oh, oke. Jadi dokter. Oke, Ninis? Jadi dokter juga. Dokter. Nah, sains itu sebetulnya pengelompokannya macam-macam ya. Ada yang namanya biologi nih, biologi. Ada yang namanya fisika, ya. Ada yang namanya kimia. Dan ada juga yang namanya engineering. Engineering itu kayak insinyur, ya. Nah, biologi itu adalah ilmu sains yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, Kikoy sama Ninis di sekolah itu lagi belajar biologi sebetulnya. Yang tema 1 kan belajar tentang gerak hewan ya. Iya. Nah, itu tuh artinya ilmu biologi. Syarat biologi itu 1, nggak boleh gelehan. Gini, nggak boleh, banyak lihat darah sedikit, takut, nggak boleh ya. Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh jijian aja lah. Biologi itu harus seneng sama tumbuhan atau hewan ya. Tapi nggak harus semuanya disenengin. Kalau takut sama ular wajar ya. Tapi setidaknya senang mempelajari. Nah, kalau fisika itu ilmu yang berkaitan sama gerakan. Misalnya bikin mobil, bikin motor, bikin pesawat ya. Jadi memperhitungkan berapa sih kecepatannya. Kenapa kalau mobil Xenia sama mobil Mercedes kalau di tol itu cepat mobil Mercy. Nah, itu fisika ya. Kereta api kenapa lebih cepat dari beca? Itu dipikirin sama orang fisika. Terus kalau kimia, nah ini unik. Kimia itu ilmu yang mempelajari tentang senyawa molekul. Misalnya kayak sekarang tentang corona ya. Corona itu kan virus ya. Virus itu masuk ke ilmu biologi. Gitu ya. Tapi di kimia itu dibahas, dibedah si virusnya itu kan sangat kecil ya. Jadi kimia itu bisa mempelajari makhluk hidup yang nggak bisa dilihat sama mata. Contohnya apa? Virus, bakteri, itu kimia. Selain itu juga kimia bisa membahas tentang makanan. Misalnya kalian senang makan nasi, nasi itu mengandung apa? Gula, suka dengar nggak? Air itu mengandung hidrogen sama oksigen. Nah, yang senyawa-senyawa gitu itu tentang kimia. Menarik ya kalau sains ya. Nah, sebetulnya matematika itu ada di semuanya gitu. Jadi kalau Nini sama Kikoy pengen jadi scientific, pengen jadi dokter,
harus bisa matematika gitu ya. Nah, kalau engineering ini bisa jadi ilmu tentang mesinnya, mesin, ada arsitek, membangun gitu ya, desainer, desain interior yang kayak gitu itu engineering. Jadi itu tentang sains ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang dipelajari di sekolah nih. Coba sekarang dilihat gambar ini ya. Kita udah lama nggak piknik ya. Selama lockdown, kita anggap aja jalan-jalan. Coba lihat gambar ini, apa sih yang ada di gambar ini? Coba sebutin. Ini sama Kikoy. Tumbuhan. Tumbuhan, apalagi? Yang dilihat apalagi? Tadi coba Kikoy tumbuhan. Ini siapa nih? Kalau Umi lihat matahari. Aku gunung. Gunung. Lagi Koy, apa Koy? Apa ya? Apa coba? Nggak tahu. Itu mengalir itu apa? Oh, air. Air. Apalagi ya, aku lihatnya awan. Nenek lihatnya apa? Bebatuan. Bebatuan. Oke. Lagi ya, kalau di sini, ini udah terlihat nih. Ada apa aja sih di gambar ini? Hewan. Hewan apa aja? Gajah. Singa. Singa. Kodok. Ular. Ular. Ada air nggak di sini? Ada. Ada batu nggak? Ada. Ada batu. Ada. Yang mana ya batu? Yang ini ya. Aish. Yang ini nih, anggap aja ini batu. Ini batu lah, tanah ya. Nah, ini tuh disebutnya ekosistem ya. Jadi, kenapa sih di dunia itu sekarang ada banjir ya, ada gempa, pernah dengar nggak ada ular kobra masuk ke rumah-rumah perumahan kemarin-kemarin itu? Pernah. Itu kenapa? Karena di hutan keseimbangannya udah mulai diganggu sama manusia gitu ya. Sudah mulai diganggu. Jadi hutan-hutan teh ditebang, dijadikan perumahan, dijadikan pabrik-pabrik sehingga si hewan yang harusnya tinggal di hutan jadi kabur. Di Lembang aja ya, di dekat Gunung Tangkuban Perahu, tahu nggak yang kemarin terbaru? Monyet-monyet pada turun ke jalan. Iya, monyet turun ke jalan. Karena apa? Habitatnya, tempat hidupnya sudah dirusak sama manusia. Apa akibatnya kalau monyet turun ke jalan? Bisa jadi yang lebih buas kayak harimau, singa gitu ya, yang ada di hutannya bisa turun juga karena nggak ada tempat. Akhirnya mengganggu juga manusia gitu ya. Jadi tugas kita itu bukan hanya mempelajari sainsnya juga, tapi bisa tahu, dengan mempelajari sains kita bisa menjaga keseimbangan alam gitu. Kalau di rumah kan suka ada binatang nggak di rumah Nenek sama Kikoy? Ada. Apa? Ada. Cicak. Cicak, apalagi guys? Di Nenek ada apa? Ikan. Ikan. Ada kecoa nggak? Ada. Selalu ya? Ada tikus nggak? Nggak ya, gitu ya. Kalau ada tikus. Tapi biasanya di rumah suka ada ya, di got-got depan rumah tuh kan suka ada tikus dan sebagainya. Nah, itu juga sebetulnya untuk menyeimbangkan alam ya. Itu tentang sainsnya nih. Oke, sekarang kita masuk. Apa bedanya sih? Nah, ini ya, yang di kotak biru sama yang di kotak merah. Coba. Ini yang di kotak biru tuh yang ini ya. Ya. Ini yang di kotak merah. Apa sih bedanya? Kelompok yang ada di kotak biru sama yang di kotak merah? Di kotak biru teh ada apa aja? Manusia. Ada hewan, tumbuhan, ya, sama orang, manusia. Ya, di kotak merah apa? Mobil, boneka, meja. Nah, bedanya apa sih? Makhluk hidup dan makhluk hidup dan yang di kotak merah hidup nggak? Tidak. Tidak. Tapi kok mobil bergerak sih?
Kan katanya makhluk hidup bergerak. Karena ada bensinnya, ada mesinnya. Ada bensinnya. Karena digerakin sama manusia. Kalau mobilnya nggak ada manusianya, gerak serem nggak tuh? Iya. Oh, itu mobil jalan sendiri atau bonekanya senyum sendiri, serem ya. Iya. Jadi betul tadi ya, yang kotak biru itu disebutnya makhluk hidup, yang kotak merah itu makhluk tidak hidup ya. Oke. Jadi bedanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup tuh tadi apa? Pertama ini hidup, ini tidak hidup. Yang pertama adalah bergerak ya. Ini gerak, ini tidak gerak. Ini tidak. Terus apalagi sih bedanya makhluk hidup dan tak hidup? Dulu kita ketemu waktu kelas berapa coba? Kikoy sama Ninis ingat nggak dulu? Waktu barengan. Masih segede gini kan? Sekarang udah segini. Berarti apa coba? Dulu segini. Bajuku dulu nggak segini. Sekarang udah segini. Wah, udah ngelebihin. Bisa nyusul bubu sama ibu nih gitu. Berarti apa sih, nambah apa ini teh? Nambah besar, apa? Tinggi. Nambah besar, nambah besar. Kan berat badan juga kan nggak sama ya. Jadi tumbuh ya. Kalau ada tumbuh, kalau yang tidak bergerak, kalau yang tidak hidup, apa ya? Ya. Terus apalagi sih bedanya? Kalau makhluk hidup perlu apa sih dalam sehari? Makhluk hidup makan, minum. Makan sama minum. Kalau yang tidak hidup? Tidak. Kalau yang tidak hidup perlu nggak makan minum? Tidak. Kalau bensin itu minum nggak sih? Enggak. Enggak. Kalau boneka Baby Alive itu beneran makan nggak sih? Enggak. Itu mah pura-pura aja ya sama kita dimasukin. Jadi ini tidak butuh makan dan minum. Udah tahu ya? Secara umum kita pengenalan dulu nih. Lalu, nah ini terakhir tentang makhluk hidup ya intinya, karena kita muslim ya. Jadi di Al-Quran itu, di sini ada ya, dan apabila orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya adalah satu, kemudian kami pisahkan. Jadi gitu katanya di Islam itu. Jadi dulu itu bumi langit itu satu. Allah tuh menciptakan satu, lalu dia sama Allah dipisahkan, dan di dalamnya ada air dan segala sesuatu yang bisa menghidupkan untuk makhluk untuk manusia. Jadi ini hikmahnya ya dari belajar tentang makhluk hidup. Nah, sekarang yang mau dibahas di kelas 5 itu sainsnya tentang gerak ya. Kalau geraknya makhluk hidup teh ada dari mana aja sih? Ada yang tahu nggak? Dari kaki bisa. Kaki. Hewan apa? Makhluk hidup apa aja yang bergeraknya pakai kaki? Kambing, sapi, ayam. Terus? Bebek. Banyak ya. Terus kalau organ geraknya manusia apa? Kaki, tangan. Digerakannya pakai apa? Apa ya? Nah, ini mah yang di buku tematik ya. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Bergeraknya berarti secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Bu, ambilin buku tematik. Sok, boleh dibaca buku tematiknya. Terus, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada. Nah, ini ya. Apa sih ini tuh? Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan dari luar ya. Misalnya gerak-gerak dalam manusia itu macam-macam ya. Ada lari, lompat, ya. Terus memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan punya kesamaan ya. Nah, gerak itu dipengaruhi oleh tulang dan otot. Gitu. Ya, jadi ada hewan nggak yang nggak punya tulang ya. Jadi gerakannya pasti tidak akan sama dengan yang
punya tulang, gitu ya. Ya. Apa lagi ya? Nah, ini tulang. Nah, tulang disebut gerak pasif ya, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya, tanpa adanya gerak aktif. Jadi itu ya, yang mempengaruhinya adalah otot. Jadi kalau kita tidur ya, tulang kita gerak nggak sih? Gerak. Enggak. Gerak. Kadang gerak, Gerak. kadang enggak ya, tapi pada umumnya diem kan tidur itu ya. Jadi gerak itu dipengaruhi oleh perintah dalam otak untuk menggerakkan badan. Nah, itu tuh otot alat gerak aktifnya ya. Pernah ngeliat nggak siapa Deddy Corbuzier atau orang-orang yang berotot? Nah, kita punya otot nggak sih? Jadi punya otot nggak? Punya. Punya, semua orang punya. Kalau nggak punya otot nanti susah bergeraknya ya. Gitu. Ya. Oke. Ini mah organ gerak hewan dan tumbuhan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup bergerak. Lebih ke situ ya. Oke. Udah, nanti sama Umi dikasih soal ya tentang makhluk hidup ini ya. Tapi kita kumpulkannya secara mandiri. Jadi kalau di Edu, Nene sama Kiko kita udah diskusi, lalu nanti Umi kirim soal lewat WA, udah gitu kerjakan, fotoin biasa nih kayak kalau Nene ngumpulin tugas ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Sains udah cukup dulu. Udah. Nanti ada sains praktek ya. Sains prakteknya kita kalau online nggak apa-apa lewat Zoom, tapi medianya sama Umi dikirim ke rumahnya masing-masing. Jadi kita ngoprek bikin apa? Ya bikin praktek lah. Kalau apalagi materi apalagi di sekolah yang bikin pusing, udah bisa lah ya. Iya. Kikoy pecahan bisa nggak Kikoy? Udah bisa. Udah bisa ya. Cara menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya udah bisa? Udah diajarin. Udah diajarin. Bu Ani. Oke, ini mah terakhir aja dari Umi ya. Umi mau nanya dulu nih. Kalau ada ini nih. Gelap. Ini kelihatan nggak boardnya? 1/2 dengan 1/3. Ini besar mana sih? 1/2. 1/2. Ini tuh artinya apa sih? Misalnya, Kikoy punya 1 coklat nih. Nenis punya 1 coklat. Kikoy membagi coklatnya 2 bagian. Berarti di sini kan? Jadi 1 coklatnya ibaratnya sama bentuknya. Nenis membagi 3 bagian. Gitu ya. 1/2 artinya 1 bagian dari 1 dari 2 potong. Kalau 1/3 artinya 1 dari 3 potong. Pasti akan besar 1/2 gitu ya. Gitu ya. Itu konsep dasarnya ya. Sebelum nanti kita ke penjumlahan. Oke? Udah itu aja dulu yang diingetin di matematikanya mah ya. Nanti hari Kamis Nenis Kikoy belajar matematikanya tentang uang. Tentang uang bukan. Menghitung kalau ada uang triliunan kayak gimana sih? Karena kan kalian udah kelas 5 ya. Terus nanti kalau cita-citanya jadi dokter, digajinya sebanyak 5, nolnya ada 20. Nah, berarti uangnya ada berapa? Depannya 5, nolnya ada 20. Berarti nolnya berapa? Nah, itu besok itu kita akan belajar itu ya. Oke? Oke. Ya. Kiko ada yang mau ditanyain? Kiko yang mau ditanyain ini enggak? Ini suara Iko malu-malu sih. Udah lama gak ketemu ya? Iya. Udah pada gede, udah pada cantik. Umi udah tua dong ya. Oke deh, pertemuan sekarang cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan di WA. Umi mau kirim soalnya lewat WA aja ya. Udah disiapin buku kosongnya ya? Udah. Oke, terima kasih Kikoy dan Nini. Sampai ketemu besok. Ya. Assalamualaikum. Salam.